Oke, oke. Nah, tadi kayaknya kita sempat terputus. Saya coba minta kita lagi bergabung kembali ya. Coba kita, oke, sudah mulai berjalan. Ada satu, halo Vina. Saya coba undang kembali Miss Vivi. Oke, Miss Vivi sudah join kembali. Sebentar dulu. Nah, Nah, kembali kenapa tadi terputus? bergabung. Gak tahu kayaknya Kenapa sinyalnya kurang terputus? bagus nih kita. Iya, Miss Citra belum join lagi sama kita. Coba sebentar saya Mm-mm. chat. Iya, berarti Miss Vivi kalau misalnya sampai sekarang bajunya tetap masih ada yang numpuk ya. Itu suka ditanya nggak sih sama Masih. sama sama suami? Ini dipakai, mau kapan pakainya? Ini udah dibeli lama, kok belum pernah dipakai gitu. Eh, Untungnya suami aku nggak pernah tanya sih. Maksudnya dia nggak pernah bajunya banyak gitu, dia nggak pernah tanya, biarin aja lah. Masih beruntung. Masih beruntung ya. Oke, oke, oke. Jadi sebetulnya kalau apa sih memang ya nggak bisa kita sudah bergabung lagi Nah, dengan mesti kita. trace back. Jadi memang Udah kita nggak hilang. bisa bohongin. Kenapa saya mau nanya dulu seperti ini ya, kebiasaan ya terutama dua tamu kita ini kan pasti yang berhubungan dengan sekolah fashion. Ini ada identiknya nggak sih dengan fashion identity-nya kalian gitu? Oh, ini koneksinya nyambung gitu loh. Miss Citra atau sama Miss Vivi. Oh, beli baju tuh ternyata saya sukanya, oh tipikalnya sama seperti ini gitu. Gimana nih Miss Vivi atau Miss Citra? Silahkan, siapa yang mau duluan nih? Vivi boleh. Boleh, Oke. Miss Vivi, Miss Vivi. Kalau aku, style aku kan misalnya kalau style aku kan mungkin lebih yang gampang enak dipakai gitu. Terus Hmm. di aku kan nggak mau juga yang terlalu gombrong-gombrong banget tuh aku nggak gitu suka gitu. Jadi kan kesannya, misalnya kalau kalau gombrong kan dia agak lebih badannya agak lebih lebar lah ya maksudnya. Jadi aku lebih Heeh. suka yang memang kalau isi lemari aku pasti stylenya ya kurang lebih seperti itu. Jadi Oke. yang simple-simple gitu, yang enak emang aku pakai. Jadi nggak yang terlalu ribet-ribet gitu. Rata-rata sih isi lemari aku tuh begitu. Dan memang warnanya memang sebagian besar hitam. Hitam kembali. Iya, hitam kembali. Karena hitam itu is the best. Hitam itu bisa dipakai kemana aja dan bisa menutupi yang nggak enak dilihat. Betul. Bener ya? Tapi emang Bener. stylenya satu lemari aku ya kurang lebih ya seperti itu sih, hampir sama. Tergantung orang sih, beda-beda style, pasti isi lemarinya ya beda-beda juga sih gitu. Oke, oke, oke. Tapi sebetulnya berarti related ya. Jadi ketika memang beli baju, bener Iya, nih ya. Bener beli baju, oh sukanya seperti ini. Jadi benang merahnya hampir sama. Belum, Miss Citra sebagai guru desain, apakah juga seperti itu? Iya, pastinya dong. Jadi kalau misalnya apa beli baju udah pasti otomatis itu kayak itu udah otomatis kayaknya ya gitu. Jadi kayak udah tahu aja gitu kalau misalnya beli baju misalnya merek si A gitu udah tahu oh aku sukanya menyarinya yang ini gitu. Walaupun ngeliat yang lain, sih ya iya gitu. Tapi pas nyoba kayak enggak gitu. Gitu. Jadi kayak balik lagi kayak nggak ada si celana hitam itu aja gitu. Nggak ada si iya si coat itu aja, si hitam itu aja gitu. Baliknya gitu lagi gitu. Oh, Kecuali balik ke kalau situ misalnya lagi. punya occasional ada misalnya harus cari baju bunga-bunga ya gitu kan langsung pusing kepala ya kan. Aduh, misalnya dia lagi. Iya, gitu kan. Tapi ya ada maksudnya aku akhirnya menyesuaikan sih gitu, menyesuaikan untuk akhir-akhir ini aku menyesuaikan untuk mulai memasuki beberapa warna terang gitu kan walaupun tetap kayak putih gitu kan salem itu masih oke gitu tapi jadi kayak mulai memasuki tapi nggak banyak sih nggak banyak tapi ada lah mulai gitu. Oke, oke. Kalau price biasanya kalian di antara range berapa sampai range berapa untuk baju casual atau misalnya baju yang formal or gaun gitu buat apa sih buat Miss Citra itu kira-kira kalau beli baju tuh
range-nya di harga berapa dan pernah paling mahal itu beli apa, Miss Citra? Aksesoris atau misalnya sepatu? Aku kalau baju itu berapa ya? Paling nggak nggak nyampe puluhan jut lah. Oh, nggak pernah. Oke, Kalau oke, oke. nggak ada gitu. Maksudnya dan kalau misalnya gaun or kebaya biasanya kan bikin gitu. Jadi lebih ke selera sih. Kalau bikin kan emang custom made ya, mungkin harganya agak sedikit tinggi tapi ya memang kan emang buat custom made gitu. Jadi kan beda gitu ya. Terus kalau paling mahal biasanya ya kalau cewek apa sih kalau bukan tas atau sepatu menurutku. Ya, aku juga bingung itu cewek tuh bisa beli tas mahal, fungsinya sama aja. Aku punya teman namanya Mbak Inge Dino ya. Mbak Inge Dino itu salah satu shopper advisor ya, shopper advisor, dan dia juga menjual tas-tas kelas A ya, kelas eksklusif. Ini berapa harganya, apa sih, Mbak Inge? Yang ini harganya starting 80 juta, bisa jadikan investasi. Ya Allah, tas. Sayang-sayang ya Mas ya. Gitu Sebenarnya ya. kalau Tapi misalnya itu ada pasarnya ya, hebatnya itu. Aku salut loh itu. iya. Dan kalau menurut aku sih kalau misalnya udah ngomongin brand gitu, aku balik lagi ke ini sih, ke waktu itu aku pernah ngebahas di kelas juga. Jadi kalau emang kita beli brand, apa sih yang kamu beli gitu? Karena memang sih Yes. orang kalau misalnya sekarang memang kebanyakan orang lebih ke followers ya. Sorry itu saya tapi memang gitu. Jadi misalnya ada satu kalangan mereka suka pakai si merek H yang terkenal itu ya kan gitu. Jadi bagaimanapun terus nanti mereka mengikuti gitu membeli H itu tanpa cuman taunya kalau ditanya kenapa sih beli H itu ya kan gitu loh tanpa tahu sebenarnya H itu siapa, kenapa harganya bisa di situ, kenapa bisa menjadikan itu investasi gitu loh. Kalau aku sih Oke, lebih melihat itu ya gitu. Jadi Miss Citra kenapa pernah beli tas itu? eh Dan Apakah rasanya gimana Micitra ketika bagian pakai? dari itu? jadi eh, aku kalau si H itu belum ini sih dan aku tidak belum belum ada my bucket list or wish list si H itu nggak ada gitu. Tapi kalau si C itu ada gitu. Jadi menurut aku Si karena aku C. juga kenal sama dia dan dari background dan historinya dia kan aku ngikutin gitu. Jadi misalnya aku Pastilah. belajar mungkin aku belajar dari historinya dia. Jadi kenapa aku pengen punya satu tas si C itu karena memang aku menghargai historicalnya dia gitu sih. Kalau aku Oh, gitu. Gitu. aku gitu ya. Miss Vivi, Hmm. bagaimana tentang pemilihan bajunya dan berapakah price yang dikeluarkan untuk sebuah keinginan? Oh, oke, ini yang mesti gue punya gitu. Tapi tuh itu Kalau bisa buat aku, DP rumah ya. iya betul. Kalau aku Mas Kak Iman, kalau aku paling murah aku pernah beli baju sekitar 30.000 atau 25.000 tuh aku pernah, aku ada. Jadi aku memang Oke. nggak terlalu harus yang brand ini, brand itu enggak. Makanya aku lebih suka yang lebih enak dipakai gitu. Kalau emang harganya murah ya lebih bagus dong ya kan. Udah enak dipakai terus Oke. harganya murah ya kan. Tapi kalau untuk yang mahal ya kayak tadi kalau misalnya memang kita ada jahit sendiri, misalnya ada suruh jahit gitu, itu pasti kan harganya pasti beda lah ya. Ya pasti angkanya jut-jut itu pastilah gitu. Iya, Tapi kalau karena kan custom iya, made ya. iya custom made tuh pasti kan harganya pricey tapi kan enak dipakai juga kan tetap karena kan pas ya di badan Khusus buat kita. kita gitu kan. Iya betul. Jadi kalau misalnya yang murah juga aku mah hayo aja asal enak dipakai dan nggak robek gitu. Ini lagi tren juga yang robek, jeans tuh makin robek makin banyak makin mahal. Oh gitu iya sih bener. Ya bisa juga sih cuman kayaknya aku sih bukan gitu sih stylenya enggak Oke. gitu. Dan beruntungnya aku nggak gitu suka tas. Jadi untuk yang si H dan si C itu buat aku kurang menarik gitu. Oke, Miss Vivi tertariknya dengan apa nih yang mesti dibeli gitu loh? Mungkin sepatu, mungkin aku senang sepatu. Sepatu sih mungkin ada lah beberapa yang memang aku incer. Oh mau nih kayak gini modelnya lucu nih gitu. Tapi Sol kalau untuk merah, tas sol sih merah. kurang. Nah, sol merah.
Ya gitu kalau aku sih Kaiman. Oke, oke ya. Berarti jadi sebetulnya walaupun di masa seperti ini pandemi, kalian tetap mempunyai budget buat belanja baju nggak sih sebetulnya? Atau kalau kalian lihat juga keluarga, oh tetap mesti ada kadang-kadang beli, apalagi sekarang masanya gampang online, mungkin sekarang nggak beli yang mahal-mahal karena bisa kita lihat di gadget kita. Gimana itu biasanya Miss Citra atau Miss Vivi? Boleh nih Miss Vivi dulu nih. Tetap punya budget nggak mesti buat beli baju nih? Karena ini kan pasti pelajaran bagus juga nih buat student kita nih. Karena bagaimanapun karena mereka jualannya adalah baju. Gimana menurut Miss Vivi? Kalau pandemi gini kan memang semuanya terbatas ya, kita nggak bisa ke mall. Marketplace itu tempat yang setiap hari mungkin kita suka lihat ya, sering lihat ya, setiap hari ya kayaknya. Setiap hari tuh Setiap pasti hari kita ya? ada buka Oke. tuh, ya kan? Setiap hari kita ada buka gitu kan. Kalau untuk budget sih pasti kita harus punya budget sih. Kalau misalnya kita kan nggak bisa terlalu jor-joran juga di bagian-bagian emang kita nggak perlu gitu kan. Kalau emang belanja sih kita tetap belanja lah ya, namanya cewek ya. Dan memang budget tetap ada. Apalagi sekarang ya Miss Citra ya udah punya baby kan, ya kan punya baby pasti number one itu yang dilihat adalah baju baby itu pasti tuh. Itu sebenarnya ini Ya. prospek juga tuh buat student-student baju baby boleh di Itu ini ya. lagi marak banget. Itu banget nggak bakal Marketnya mati lah. luar biasa. Iya Ya. betul nggak bakal mati tuh. Iya, Marketnya betul. terus gitu. Market terus ya. Apalagi Miss Citra, saya dulu sempat ya bukan berargumen dengan istri saya sampai agak geleng-geleng kepala. Kamu kok mau beli baju tidur bayi aja mesti matching atas bawah sama kaos kaki. Dia buat tidur kok nggak nyadar juga. Itu kesenangan ibunya, jangan salah, itu kesenangan Anak ibunya. anaknya mah nggak ngerti, anaknya nggak ngerti. Oh, anak kecil kan ya lucu banget gitu. Iya benar. Ya Allah dari mana? Kalau menurut aku sih ya, justru karena lagi pandemi kita nggak bisa ke mall, orang punya budget banyak, Mas. Mas, orang punya budget banyak loh, serius. Jadi waktu itu aku tuh sempat ke salah satu mall, which is itu waktu itu kita masih sebelum PSBB kan apa ya namanya? Sebelum PSBB, PSBB dulu baru PPKM apa entahlah itu judulnya. PPKM, Aku juga PSBB baru PPKM. awalnya kan PSBB gitu ya, ditutup tuh. Terus waktu itu baru dibuka. Kebetulan aku ke daerah situ, akhirnya aku karena harus cari makan, kalau di pinggir kan lebih takut. Jadi ya udahlah ke mall itu gitu. Which is itu sepi banget. Jadi kayaknya lebih safe gitu kan. Nah, terus aku ngeliat lah gitu retail-retailnya yang di bawah. Dan orang-orang yang ke situ justru mereka belanjanya wahweh daya karena selama PSBB penutupan itu kan mereka nggak kemana-mana ya gitu. Jadi ketika mau buka langsung Nah, ketika di rumah karena ya satu mereka WFA yang biasanya hampir biasanya kita sehari aja sekali pasti ngopi di CS ya kan, di si Mermaid itu rata-rata lah ya gitu. Atau mungkin sekarang di si Koke, di Koji gitu kan ya. Pokoknya si kopi-kopi itulah gitu. At least itu ada budget gitu ya. ya kekinian gitu. Terus makan di luar pasti ada budget. Sekarang karena WFH makan pasti di rumah, which is akan lebih murah. Kopi akhirnya ya bisa sih, tapi kan banyak promo. Jadi kayak budget itu justru mereka sekarang banyak yang biasanya setiap hari pengeluaran misalnya bisa sehari misal 500.000, sekarang 200.000 aja di rumah juga udah leha-leha gitu kan. Jadi sisanya banyak dong ya kan. Buka lo marketplace si T itu ya kan, si TKP itu ya kan. Scrolling, apalagi banyak promo. Banyak racun-racunnya, notifnya ada tuh ya. Gitu. Jadi kalau menurut aku justru yang WFH itu punya maksudnya walaupun ya ada pengurangan apa segala macam dari segi salary, tapi mereka punya budget itu gitu loh menurut aku gitu ya. Tetap budget belanja mah ada ya Miss ya. Aku pun kenapa? Tetap budget belanja mah ada ya. Oh ada. ada ini. Oke, Miss Citra ini dengan
kita masuk kita masuk sekarang di masa pandemik sehubungan dengan fashion identity. Nah, menurut Miss Citra sendiri sih, apakah fashion identity itu bisa dibentuk secara natural atau memang bisa dibentuk begitu loh? Atau memang setiap orang mempunyai sudah fashion identity-nya masing-masing, kecuali kalau memangnya dia mempunyai purpose tertentu sehingga fashion identity-nya masih seperti ini. Bagaimana nih sehubungan dengan kebiasaan yang tadi kalau kita hubungkan? Oke, jadi kalau dibalikan ke fashion identity, sebenarnya setiap orang itu sebenarnya sudah punya kesukaan masing-masing. Nah, Ya. berawal dari suka. Aku sukanya pakai baju apa, aku sukanya warna apa, sebenarnya seperti itu. Jadi mungkin banyak orang atau ya beberapa orang mungkin dia hanya tidak mengerti di dunia fashionnya saja gitu. Misalnya kalau misalnya aku pakai ini jadinya apa ya gitu loh. Dan mereka tidak punya feeling untuk mix and match gitu. Nah, kenapa? Tapi kalau misalnya dibilang identity, sebenarnya setiap orang punya gitu. Kalau menurut aku kayak ya salah satu kerabatku lah gitu. Kalau menurutku dia dandanannya stylenya itu awal ketemu kayak apa ya, pokoknya rapi banget deh, selalu pakai polo shirt, selalu dan dia nggak terlalu suka skinny jeans gitu kan, jadi selalu pakai polo shirt, selalu pakai celana lurus gitu kan. Cowok, kebetulan cowok. Nah, tapi menurut aku itu stylenya dia gitu, dan dia comfortable, nyaman, dan menurut aku itu enak dilihat gitu. Jadi aku nggak terus kan kayak stylingin gue dong gitu, dia minta gitu kan, terus menurut aku kayak I don't have to, karena menurut aku ini tuh ada stylenya gitu, ini mengarah ke dandy kan sebenarnya stylenya gitu. Dan cuman dia senangnya pakai celananya yang agak gombrong lurus aja, kalau dandy kan agak-agak chinos gitu. Nah kalau dia gitu, menurut gue kayak it's okay kok, misalnya kamu comfortable dan kamu nyaman, jadi menurut aku ya mungkin tinggal main di celana atau warna aja gitu, tinggal warna apa yang kamu mau explore. Tapi sebenarnya karakternya sudah terlihat gitu, kalau dia itu sebenarnya sudah punya fashion identity gitu, secara dia tidak sadar. Nggak seperti itu ya jadinya ya. Jadi memang sebetulnya secara naturalnya sudah ada ya, berarti sudah ya. ada Secara naturalnya. Nah, tapi kalau misalnya untuk purpose, untuk tujuan tertentu, oh ini akan diekspos menjadi sebuah apa sih? Sebuah ekspos, bisa menjadi seorang personality atau perusahaan. Biasanya Miss Citra kasih advice bagaimana secara total look atau bagaimana? Misalnya sebuah perusahaan atau seorang brand personality ketika tampil depannya itu bisa dibentuk nggak atau bagaimana nih? Oke, kalau misalnya ini kita ngomongin orang untuk di depan ya gitu, Iya, depan. frontman ya gitu. Jadi kalau menurut aku untuk frontman itu penting banget punya fashion identity, dan dia harus paham banget yang namanya cara how to dress appropriate, karena kan dia akan tampil ke orang. Dia akan selalu ketemu orang, dia akan tampil ke orang. Minimum paling nggak dia kalau misalnya harus meeting sama klien A, harus meeting sama klien B, klien itu pasti melihat tampilannya gini, oke nih gitu. Maksudnya mereka itu salah satu apa ya, base kepercayaan loh, ketika misalnya kita dress up untuk meeting, apalagi after office kan biasanya lusuh gitu kan, tapi kita tetap tampil fresh, tetap tampil nice. Itu merupakan menurut mereka kayak ini orang menghargai orang banget gitu, menghargai meeting ini, menghargai saya, menghargai klien gitu. Apalagi dia dress nicely, itu sangat membangun, dan itu wajib banget menurut aku, dan itu bisa dibentuk, bisa banget. Jadi itu ada, kalau misalnya ada bisa lah misalnya dia zaman sekarang sebenarnya gampang ya, semua bisa dilihat dari sosial media, semua bisa dilihat dari internet gitu ya. Jadi dia bisa misalnya aku suka si style A atau style B gitu, tapi tetap kalau misalnya ngomongin corporate ya, kalau ngomongin corporate dia pasti ada garis-garis yang tidak boleh dilangkahi gitu. Jadi misalnya kalau misalnya pakai rok jangan pendek-pendek, itu menurut aku udah nomor satu banget. Karena mungkin ada yang santai kok kantor gue, tetap janganlah pakai rok pendek kan gitu. Nanti itu menurut aku udah bawah ya kerjaannya ya. Iya, nanti kalau duduk pasti kayak gitu tarik rok, karena kan rok itu ada alasannya kenapa di kantor itu rok itu paling tidak harus di bawah lutut, karena kita kan perempuan kalau duduk ketarik kan.
sep Ya. gitu, akan naik selutut. Kalau roknya udah di atas lutut, naiknya sepaha. Ya, gimana gitu. Gitu sih. Oke. Jadi bisa dibentuk juga. Oke. Nah, kalau Miss Vivi ini sebagai salah satu pengelola di apa sih sekolah mode ya, menerapkan fashion identity kepada student tuh kan itu apalagi student-studentnya Paris dalam mode itu karakter fashionnya sih sudah pada kuat. Ada yang mesti diseragamkan atau oke, itu karena mereka desainer, bagaimana biasanya polisinya kebijakannya Miss Vivi? Kalau kita di sini student-student bener, dia udah punya identity sendiri-sendiri. Ya. Jadi kalau mau diseragamkan, kayaknya di kita nggak akan menyeragamkan karena itu kan keunikan sendiri ya, keunikan masing-masing. Beda-beda student, mereka punya cara sendiri untuk menginterpretasikan diri mereka gitu dengan dari style mereka. Jadi ada yang stylenya tuh tomboy banget. Dia sukanya memang yang pakai celana pendek, itu memang ada. Terus ada juga yang sukanya rapi banget, itu ada juga gitu. Dan memang kita berusaha untuk tetap apapun style mereka ya it's fashion. Tapi memang tetap harus sesuai occasion-nya, sesuai tempatnya, sesuai acaranya. Jadi kalau emang occasion atau acaranya adalah resmi dan memang harus memakai yang formal, misalnya yang meskipun formal tapi tetap fashion gitu, ya nggak apa-apa gitu. Asal jangan yang pas formal ternyata pakainya celana pendek, kan nggak mungkin juga gitu. Kalau untuk occasion tertentu atau acara tertentu kita tetap akan meminta mereka untuk berpakaian yang memang layak. Sesuai Gitu, dengan occasion. ya sesuai dengan occasion-nya. Oke, berarti Yang sebetulnya harus dengan di bawah itu gini nih Mas, fashion itu bukan semau gue. Ya. Fashion itu Ya. bukan berarti semau gue gitu. Jadi menjadi diri sendiri itu bukan berarti semau gue gitu. Betul. Ya bukan Ya, berarti karena bukan gue ya. Betul, itu garis bawahi ya. Fashion identity itu bukan menjadi semau gue tapi betul-betul lihat occasion-nya ya. Oke. Jadi sebetulnya ini tantangannya buat Anda yang baik orang fashion atau bukan, ketika Anda ingin menerapkan fashion identity Anda, dilihat occasion-nya dulu apa ya gitu ya. Jangan jadi betul. sampai salah perah gitu ya. Oke. Saya pernah ngelihat juga sih ada beberapa kejadian kayaknya ini orang salah kostum ya. Kayaknya dia jadi apa sih? Jadi nggak pede sama dengan dia sendiri karena misalnya dia karena apa sih memang salah interpretasinya. Ada juga sih terutama waktu itu saya pernah ada meeting dengan ketika meeting di sebuah perusahaan resmi, ternyata salah satu pesertanya adalah seorang anak yang dari startup ya, sampai dia keluar kembali entah balik apa ke mobilnya sampai dia bawa, pokoknya ganti baju, tampilannya rubah gitu. Dia pasti balik lagi sekitar 10 atau 15 menit kemudian karena ternyata orang yang meetingnya tuh rapi-rapi, dia pakai atasnya pakai kemeja tapi jeansnya sobek-sobek gitu sampai dia nggak nyangka akan hal yang seperti itu gitu sampai dia balik lagi. Itu nggak boleh ada kejadian seperti itu kan, atau memang kita mesti paham kejadian ada occasion seperti itu. Gimana menurut Miss Citra sama Miss Vivi ini? Silakan Miss Citra dulu nih. Gimana? Jadi kalau ada kejadian kayak gitu, itu bagus banget dia bawa baju ganti sih. Ganti gitu. ya. Tapi lebih baik, alangkah lebih baik dia prepare. Maksudnya adalah ketika dia meeting, research dulu dia meeting sama siapa. Misal apakah sama direktur, apakah sama manajer, manajer siapa. Karena ketika kita meeting sama manajer, terkadang masih bisa lah. Misalnya ranknya dia apa, jabatan dia apa, misalnya manajer to manajer masih bisa agak-agak casual, smart casual itu masih oke. Tapi ketika kita misalnya dia sudah sama direkturnya dengan occasionnya misalnya memang dinner yang yang formal ya nggak bisa gitu. Apalagi pakai celana robek-robek, nggak di-approve. Nggak di-approve, coret langsung itu ya. Makanya itu sampai bilang, emang sih kita meetingnya adalah makan siang dan di restoran pada waktu itu. Tapi saya sampai bilang, kok dia nggak aware ya, bisa sampai, memang umur anak itu juga memang masih sangat muda gitu loh. Itu yang kadang-kadang adaptasi saya bilang, makanya kadang-kadang ketika beradaptasi dari beda generasi ini ternyata menjadi sebuah masalah ya.
Begitu, Agak sulit ya. agak sulit. So, Mungkin mungkin Miss next dia Fitri, bisa kasih tahu restorannya restoran yang mana. Nah, research lah restorannya. research ya. Oke, Mm-mm. oke, oke. Berarti jangan jadi salah kaprah. Kayaknya Miss Vivi ini kita juga mesti masukin salah satu kurikulum juga ya. Ya harus diperkenalkan, dikasih tahu ke anak-anak ya, ke student-student biar mereka nggak salah Iya, ini kostum ya. kebetulan kebetulan Mm-mm. kita waktu itu juga ada sebuah sama Miss Vivi ada sebuah ujian. Mungkin studennya baru pertama kali mempergunakan bajunya terlalu pendek sehingga next ke depannya saya memang informasikan next nggak jangan pakai baju seperti ini ya. Ada bagian-bagian yang memang tidak boleh diekspos, tidak boleh tertutup ketika Anda melakukan presentasi. Iya, apalagi presentasi ya. Ya, Enggak, maksudnya waktu aku kuliah juga gitu ya. Maksudnya namanya kadang-kadang ada yang sempat bilang ini desainer desainernya yang mana sih? Nggak kelihatan kayak desainer gitu. Desainer buluk amat gitu. Mohon maaf, emang kita karena udah saking kerjanya ready ya kan. Jadi kadang-kadang udah nggak kepikiran kitanya dress up gitu. Gitu, tapi ketika tampil, ketika kita memang harus di depan, ketika kita presentasi ya kita tetap maksudnya dikasih tahu sih. Kebetulan dikasih tahu sama waktu itu headmaster kita tetap dikasih tahu yang decent lah gitu sampai yang decent lah kalau untuk presentasi sehari-hari kalian mau pakai sendal jepit kita no worries no problem tapi ketika presentasi ya decent lah. oke, oke, oke. Betul. Ya, harus Setuju ini aku penting. sama Miss Citra. Maksudnya karena kalau menurut aku your identity itu mencerminkan siapa kamu gitu. Jadi apa yang kamu pakai itu kamu bisa kasih tahu ke orang gitu. Tanpa kamu kasih tahu dengan suara ya. Jadi dengan baju kamu tuh orang bisa tahu kamu tuh seperti apa gitu. Jadi pakailah yang memang sesuai dengan occasion-nya, sesuai diri kamu juga. Jangan yang asal-asalan gitu, yang kayak gitu. Oke, oke. Tuh. So, berarti kalau boleh saya ambil satu kesimpulan, fashion identity ini kita bagi dua, misalnya ada formal dan non formal ya. Eh, itu masing-masing item mesti ada yang mesti dipunya ya, biar nggak salah misalnya gitu loh. Bener nggak, Miss Citra? Iya, mesti dipunya tuh maksudnya gini, biasanya kalau kita udah kayak Kaiman gitu kan, kalau misalnya lagi manggung pasti pakai blazer karena itu ciri khas karakternya mau dibuild seperti itu gitu, Iya. ya kan? Nah, Oke, oke, oke. ketika non formal pasti kan akan ada satu item yang mungkin mau dikasih apa nih atau warnanya aku akan selalu pakai warna apa nih gitu. Sebenarnya Iya, iya, sesimpel iya. itu sih kalau menurutku. Sesimpel itu ya. Iya, kalau saya pribadi sih ketika memang misalnya ketika saya nge-MC, jas yang mesti ada itu jas satu warna hitam, dua biru navy, ketiga itu abu-abu, empat Abu-abu. coklat. Ya, abu-abu sama coklat ya warna itu. Tapi memang kayak kemarin ada yang minta pakai jas warna merah itu special occasion ya. Saya lari ke apa sih ke desainer bagaimana merahnya biar proper gitu loh agar sesuai dengan identitas saya kurang lebih seperti itu ya ininya ya Yes, betul. aplikasinya ya begitu. Nah berarti sebetulnya Miss Vivi sama Miss Citra sebetulnya ada barang-barang yang must have items ya sebagai menunjukkan identitas fashionnya kalian. Kalau Miss Vivi apa nih yang mesti dipunya nih sebagai fashion identity-nya sebagai seorang pengelola sekolah desain yang mesti punya nih apa nih kalau ketemu orang atau dan segala macam. Yang pasti harus punya blazer. Blazer, Kalau oke. aku, iya. Jadi blazer aku tuh banyak. Jadi dan rata-rata warnanya menggelap. Jadi Oh, oke. biru, navy, hitam. Hitam itu banyak. Hitam tuh banyak. Jadi Satu warna blazer itu tetap aku, banyak. iya satu warna tapi banyak gitu. Jadi rata-rata kalau buka lemari tuh pasti hitam dan biru dongker gitu. Warna yang lain nggak ada kayaknya ya. Itu Oke. blazer aku pasti wajib punya. Terus celana hitam itu juga itu pasti harus punya. Mau yang skinny, mau yang modelnya yang lebar itu juga boleh. Itu kita wajib punya. Rok juga sebenarnya nggak. Kalau aku nggak sih jarang gitu. Misalnya rok yang formal gitu aku jarang. Cuman yang pasti blazer sama celana panjang itu aku wajib. Itu pasti aku punya banyak lah. Kalau untuk itu, untuk yang lainnya sih ya,
seenak aku pakai sih dan enak dilihat aja. Oke, aksesoris. Aksesoris, apa ya aksesoris ya aku? Ya paling cuma ikat rambut, apalagi aku sepatu, kayak gitu-gitu aja sih. Oh, Aksesoris oke. yang memang wajib punya. Sepatu juga kan banyak-banyak ya, misalnya sepatu kan ada yang hak atau yang sketch, itu juga kan wajib punya, tergantung kan eventnya apa, caranya apa gitu. Kayak Oh, oke. gitu. Iya, Miss Citra, Mas Chef itemnya apa nih yang selalu ada dalam lemari Miss Citra dan oke, ini yang mesti saya pick up nih. Sampai jangan dibilang desainernya yang mana sih kan mungkin gitu. Kalau aku mah udah pasti kalau buka lemari udah pasti semua hitam meret gitu kan. Kayak, oke gitu. Jadi kalau misalnya ada warna pasti menonjol, oh ada nih warna ini. Jadi kalau misalnya orang nanya, ke kostumnya pakai warna kuning ya? Saya nggak punya warna kuning gitu kan. Karena ternyata gitu. Cuman kalau aku punya beberapa, sama aku juga blazer tuh setuju banget karena blazer tuh buat semua occasion itu menurut aku bisa banget gitu, bisa dikasih kaos jadi agak casual gitu, dikasih kemeja jadinya formal gitu kan, gitu itu aku setuju banget. Blazer aku punya juga gitu, blazer warnanya ya sama sih hitam navy sama kalau aku punya merah juga. Menurut aku merah tuh satu warna yang menurut aku spesial lah, special color dan itu di beberapa occasion aku suka pakai gitu. Kalau aku lagi kayak PD-nya lagi ketinggian nih, aku pakai aja gitu. Warna merah itu gitu. Karena dia nge-boost banget kan kayak gitu. Makin jutek kelihatannya kan nggak apa-apa. Kan orang langsung bisa ngeliat kan, waduh gitu. Merah banget gitu kan langsung kayak gitu. Kayak gitu. Terus sempat kebanyakan karena beberapa request kayak ada dress code, jadi akhirnya aku punya beberapa warna gitu, kayak misalnya coklat-coklat yang coklat muda gitu tuh ada, tope-tope gitu tuh coffee itu ada blazernya gitu, akhirnya punya satu gitu kan, jadi kalau nanti next butuh ada gitu, seperti itu sih. Oke, nah, nah ini kan Miss Citra baru melahirkan nih ya Miss Citra ya belum melahirkan. Ada perubahan fashion yang mendasar sekarang dibandingkan sebelum melahirkan atau bagaimana nih? Sekarang ini mesti punya ini atau gini? Sebenarnya ada sih, jadi entah kenapa selama aku hamil, aku nggak mau pakai warna hitam. Jarang banget pakai warna hitam. Waduh. Iya, makanya nggak pernah ngepost. Jarang banget maksudnya. Iya, jadi karena semua baju warnanya hitam, jadi kayak akhirnya pakai baju suamiku gitu. Jadi terus beli baju yang akhirnya warnanya selain hitam lah gitu. Maksudnya kayak warna-warna lebih earth color gitu. Nggak tahu tiba-tiba pengen pakai baju yang seperti itu gitu. Entah kenapa tiba-tiba kok jarang pakai baju warna hitam ya akhir-akhir ini gitu, sadar sendiri gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Akhirnya beli beberapa baju yang akhirnya warna-warna earth color gitu. Entah kenapa gitu. Oke. Ternyata itu berubah juga. Kalau tadi sebelum yang ditanya sama dengan kayak Miss Vivi, aksesoris yang wajib dipunya seorang Miss Citra itu apa sih? Oh ini gue banget gitu loh sebagai seorang desainer. Apa ya? Kalau aku biasa suka pakai scarf kayak gini. Ini Oke. suka. Kalau misalnya karena ini sangat-sangat gampang untuk menutupi apapun yang ada di daerah depan gitu kan. Jadi kayak langsung aja jadi kelihatannya oh beda gitu. Padahal cuma pakai kaos gitu atau misalnya cuma pakai kaos belen gitu tapi pasti pakai set. Gitu. Oke, Biasanya itu langsung scarf. dua. Ya. Oke. Ini scarf. Scarf atau ya paling sepatu, biasanya sepatu atau kalau tas sih aku sebenarnya bukan it item banget, cuma biasanya sepatu sih aku lebih kayaknya kalau sepatu cakep tuh kayak ini my shoes so gitu. Lebih pede ya Lebih Miss pede kalau pakai gitu. sepatu bagus ya. Gitu kan. Lagi yang high heels gitu kayak langsung gitu badannya langsung tegak gitu ya.
Seru banget ya ini kalau ngobrol dengan apa ya para penggiat fashion, apalagi kita memang selalu mengulik apa sih sebetulnya yang convert yang terjadi di masyarakat, apa yang mesti menjadi seorang identitas kita gitu loh ya. Dan apalagi ini sebetulnya sebuah materi yang cukup menarik, banyak sekali yang diulik nih. Nah, kalau Miss Citra nih ya, fashion identity ini sebetulnya ada kurikulumnya nggak sih? Dan kalau misalnya Miss Citra mengajar fashion identity ini, apa sih materi yang akan diberikan kira-kira nih biar orang mengerti? Oh begini toh, baik buat kalau seorang fashion apa sih di kelas desainer atau mungkin mesti masuk ke sebuah perusahaan atau yang orang-orangnya awam itu bagaimana? Gimana Miss Citra? Oke, Apa yang jadi kalau di sekolah fashion sih nggak ada exactly kurikulum fashion identity sih gitu. Cuman memang lebih condongnya adalah lebih ke konsep 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 project gitu ya kalau misalnya di ini walaupun ada cuman tidak se fashion identity bukan masuknya bukan lanjutnya ke fashion identity walaupun menyentuh gitu tapi kalau misalnya mau dikasih sebenarnya aku kepengen banget karena itu menurut aku penting banget sih gitu karena itu hanya sebagian kecil kalau misalnya dari pengajian tuh kayak sebagian kecil cuma kayak nyenggol doang gitu Oke. biasanya gitu kayak cuma dikasih tahu kayak kalian tuh harus tahu apa yang kalian suka gitu nah tapi tidak dikasih tahu gimana ya cara mengkelompokkan apa yang kita suka gitu yang akhirnya nanti menjadi my identity atau misalnya tiba-tiba ya saya jadi ratu ke-8 gitu atau misalnya saya jadi unicorn kesiangan gitu kan seperti itu gitu loh jadi ke arah sananya tuh tidak ada, tapi secara tidak langsung memang kita harus kalau di sekolah fashion memang secara tidak langsung kita harus mencari itu, tapi kurikulum exactly-nya belum ada gitu. Itu Kalau penting nggak misalnya sebetulnya berbicara kurikulum exactly-nya sebetulnya? Kurikulum exactly-nya kenapa? mesti ada nggak sebetulnya kalau menurut Miss Citra? Kalau seiring berjalannya waktu, kalau menurut aku sekarang baiknya ada karena ini akan nanti pengaruhnya yaitu ke ketika kita presentasi, ketika kita berbicara sama orang, ketika kita mau ketemu orang atau kita ketemu klien, biasanya yang tidak dipersiapkan tuh itu. Jadi biasanya Oh, sekolah fashion kalau menurut aku yang udah ada itu hanya ya gimana caranya kamu jadi desainer gitu kan. Gimana caranya hmm. kamu jadi desainer, jual baju, itu baju kejual, brand konsep, branding itu kan ya jahit itu gitu. Tapi tidak nanti mempersiapkan ketika nanti kamu presentasi kamu harus gimana. Ketika nanti kalau misalnya kamu ngomong sama orang kamu harus gimana. Gimana sih caranya kalau misalnya nanti kamu bikin orang tuh impress sama kamu ketika kamu datang, gue suka ya dengan baru suka deh dengan gaya kamu kayaknya gue oke nih untuk kerja sama-sama lo gitu loh dari style kita aja mereka sudah bisa kayak suka deh gue gitu kayak gitu karena ini pengalaman pribadi jadi dulu aku pernah ketemu sama nggak sengaja sama ya aku kerja waktu itu kerja di corporate gitulah aku suka mix and match kemeja gitu kan tapi masih masih dalam konteks desain lah gitu masih modest masih desain gitu terus tiba-tiba suka deh dengan style kamu harusnya begini nih kalau misalnya karyawan tuh lebih fresh gitu jadi itu kan mengangkat kita kayak wow gitu kan dengan PD kita dengan kinerja kita akan lebih kayak oh lagi gitu lebih ke situ sih gitu. Mungkin Kalau mungkin Kak Iman aku mau nambahin. Mungkin kalau dari kita Boleh. dari Paris Dilamot itu mungkin fashion identity itu lebih ke personal branding. Bisa jadi kayak personal branding ya. Jadi lebih ke diri desainernya sendiri gitu. Gimana dia harus berpakaian, gimana dia harus tampil di depan orang-orang. Mungkin kan untuk public speakingnya kan juga sudah ada nih dari Mas Iman ya Kak. Ya, ya. Jadi kalau misalnya untuk yang lainnya, untuk yang itu mungkin kita lebih ke arah personal branding. Namanya kita di sini adalah personal branding. Mungkin fashion identity itu bagian dari personal branding itu seharusnya oke. gitu. Nah, iya Oke. benar. Jadi mungkin nanti bisa akan lebih dipakin tuh di personal Iya, branding untuk fashion betul. identity-nya Iya, gitu. betul. Jadi udah baru aku mau bilang di PDM ini kebetulan kemarin waktu kita banyak sebelumnya 2 tahun kemarin kita sempat banyak ngobrol ya kan tentang personal Iya, branding betul, karena kita betul. ngomong tentang konsep branding gitu kan gitu jadi kayak Ya. beberapa kali tuh sempat ngobrol tentang iya nih nanti kalau misalnya ada kalau cara apa kita bikin itu salah satunya adalah public speaking kayak gitu-gitu kan gitu terus kayak gitu terus akhirnya
karena kesini mulai mulai pandemi, terus aku ya hamil, jadi belum kejadian ya Miss. Tapi alhamdulillah di PDM akhirnya tetap, iya akhirnya tetap berjalan. Tapi saat aku itu belum sempat involve yang gitu. Jadi kayak, gitu. Makanya sekarang Miss Ayo Citra segera udah mulai ini segera lagi bergabung kembali balik ke dengan sini, kita. Gitu. Kenapa Nah, saya Pasti kalau tanya? ditunggu untuk aja. corporate, Pasti ada acaranya bersama Miss Citra. Segera. Ditunggu. Oh, Segera. banyak PR-nya kita nih yang segera dikolaborasikan ini ya berarti ya. Iya, karena saya kenapa bertanya seperti ini karena apa sih student-student atau orang yang belajar fashion ketika mereka mendapatkan pengetahuan khusus memang betul tadi bener banget saya coba highlight yang dikatakan sama Miss Citra, kebanyakan sekolah fashion itu mengajarkan bagaimana menjadi desainer. Betul ya, yang tadi. Tapi kan sebetulnya juga pada prakteknya dari mereka yang sebagai desainer itu juga banyak yang berprofesi sebagai konsultan, sebagai konsultan kan ya. Nah, ketika si konsultan itu apakah itu dia untuk menaikkan brand yang personal ataupun brand yang corporate, itu kan mereka juga mesti bisa menyelaraskan, menerjemahkan fashion identity-nya atau identity dari sebuah corporate ya, misalnya ada boleh sebut sebuah merek atau bagaimana, misalnya kayak Bank Mandiri gitu ya. Nah itu kan pasti kenapa mereka bentuknya seperti fashionnya bentuknya seperti itu. Kalau yang laki-lakinya tampilannya mesti bagaimana, perempuannya bagaimana. Kalau yang mungkin apa sih berkerudung itu juga tampilannya mesti bagaimana. Kurang lebih seperti itu kan larinya, nanti kita mesti menerjemahkannya atau bagaimana menurut Miss Cita? iya, jadi aku tuh pernah waktu itu ngajar di salah satu bank. Jadi kebetulan dia mau ada event. Sebenarnya bukan personal branding ya. Waktu itu bukan masuknya ke personal branding, tapi aku selipin karena lebih ke waktu itu ke gimana caranya lebih percaya diri untuk waktu itu mereka mau fashion show. Jadi Hmm. si talent-talent bukan talent sih. Jadi si karyawan-karyawannya Bank Mandiri ini, kok Bank Oh, Mandiri sih, internal sorry, ya, kok Bank internalnya Mandiri mereka. internal mereka karena habis ngomong Bank Mandiri jadi kayak kok Bank Mandiri sih gitu si bank ini gitu jadi si bank ini jadi karyawan-karyawannya disuruh fashion show gitu untuk acaranya gitu kan untuk acaranya fashion show. Akhirnya kita di hire gitu kebetulan memang aku punya tim untuk kita apa ya untuk mengajar yang seperti itu gitu kebetulan temanku juga lulusan model aku juga punya dulu punya knowledge di bidang itu gitu jadi kita ngajar gitu, ngajarin mereka gimana sih supaya lebih mereka bisa untuk fashion show. Sebenarnya garisnya itu, cuman akhirnya kita selipin dong. Kan fashion show nggak sembarang fashion show ya, gitu. Menurut kita fashion show itu satu, dia harus percaya diri dong, ya kan? Percaya diri itu larinya kemana? Yaitu balik ke dirinya mereka, yaitu personal brandingnya gitu maksudnya kalian percaya nggak sama diri kalian gitu akhirnya masuknya ke situ nah dari situ akhirnya kita build up ya mirip-mirip akhirnya aku senggol-senggol sedikit lah gitu ke fashion identity gitu gimana cara kalian harus berjalan gimana kalian cara harus showing ya, show off lah ibaratnya show off gitu ya itu satu panggung ya jadi kalian show off tuh wajib saat itu ya kan gitu jadi kayak showing itu gimana kayak gitu jadi penting-penting banget dan kalau misalnya di corporate bisa banget bisa dibentuk bisa banget gitu jadi ada pelajarannya ada Ada gitu pelajarannya, ada. Gimana nih menurut Miss Vivi juga nih kalau dengan hal yang kita harus ke seperti ini? corporate apa Miss? Harus kayaknya, Miss. Harus ya. Kalau menurut Miss Vivi bagaimana nih ketika nanti seorang desainer akan terjun ke dalam dunia corporate ya sehingga misalnya itu bisa blending nih ya antara desainer ke korporasinya dengan transformasinya bisa berjalan mulus. Penting nggak hal seperti itu menurut Miss Vivi? Penting banget kalau menurut aku. Karena kan kalau brandingnya dia, misalnya personal brandingnya dia itu kan looknya dia ya, misalnya kita kan melihat kalau misalnya kita ketemu orang dia mau masuk ke dalam suatu perusahaan itu kan mereka harus melihat juga kan dia berpakaiannya seperti apa, enak dilihat atau enggak, sopan atau enggak. Untuk ketemu orang kan memang kita perlu lihat juga ya, kecuali pas datang kok begitu sih kan kita langsung nyinyir ya,
kita nggak ngomong sih, orang itu nggak ngomong sih, tapi kan dari kok gitu ya, yang kita pernah ya lihat seperti, iya betul, kita pernah ya lihat orang langsung kita gini aja meskipun kita nggak ngomong gitu kan, itu kan artinya kan ada sesuatu yang nggak pantas nih gitu. Jadi misalnya kita juga pinginnya kalaupun mereka nanti terjun di memang perusahaan atau dimanapun lah itu, mereka juga bisa menempatkan diri mereka untuk bisa kelihatannya ya sebagai desainer, nggak seperti tadi Miss Citra bilang ya, yang mana desainernya ya, nggak seperti itu ya. Gitu. Jadi itu penting banget sih. Iya, seru banget ya. Apa sih Parisian, kita ngobrolnya hari ini, walaupun mungkin kedengarannya lebih teknis dan kayaknya yang diulik itu lagi, tapi yang memang namanya fashion identity lebih mengenal ke diri kita sendiri, kenyamannya diri kita sendiri ya. Sehingga ketika kita akan menerapkan kepada orang lain, terutama mungkin untuk Parisian atau mungkin para student atau kita yang bergerak dalam bidang ceritanya, kita bergerak dalam bidang fashion, ketika kita akan bukan menasehati, kita akan memberikan advice kepada orang lain yang bukan non fashion sehingga bisa lebih proper. Ini ilmunya yang sudah kita punya seperti ini ya. Betul nggak Miss Citra? Atau Miss Citra ada ingin tambahkan banget gitu, ini ada yang kurang atau bagaimana nih? Atau nanti mungkin kita mesti bikin jilid ketiganya? Baru mau bilang, ini panjang banget karena personal fashion identity itu kan luas banget ya. Gitu. Jadi ini kalau dilanjutin panjang loh nanti. Kayak sinetron ntar kita ya. Sinetron. Apalagi belum dilihat, sesuai dengan kebudayaan Jawa bagaimana, Kalimantan bagaimana, itu berbeda ya. Nggak usah gitu, kayak kita bahas kemarin, kita kan tetap ada ketimuran ya gitu. Nah, ya, ketimuran, gitu ya. Jangan sampai kayak selebgram identitasnya namanya DC itu nanti ditangkap gara-gara pakai bikini di pinggir jalan. Aduh. Gara-gara adab ya. Oke, berarti Parisian kita sudah ngobrol tentang yang namanya tentang fashion identity. Mudah-mudahan saya pun juga dapat pengetahuan banyak dari sini. Saya nanti pulang ke rumah, saya akan kembali bongkar lemari saya. Bener nggak sih ini bajunya ini sudah dipakai, diperlukan atau tidak, biar fashion identity-nya lebih kuat buat saya. Jujur aja Miss Citra, semenjak saya diajak gabung di Paris de la Mode Fashion School ini ya, ininya koreksinya bertubi-tubi ke saya, karena buat mereka saya tampil di depan kamera dan saya juga tampil di belakang kamera. Itu yang perlu dibilang ya. Sehingga mesti begini, mesti begitu. Ini pakai baju seperti ini adalah hasil transformasi beberapa teman-teman yang melalui kritikannya. Dulu bajunya ya lebih cenderung ngasal, kata dia. Kata mereka, karena saya bertransformasi dari orang event menuju ke depan kamera. Itu yang berubah. Orang event kan rata-rata hitam dan kasarnya asal bajunya comot ya, gitu kalau bisa. Nah sekarang karena sudah di depan kameranya sudah lebih sering, makanya ayo berani pakai baju ini, makanya terbitlah si baju warna bunga-bunga ini. Makanya jarang-jarang juga. Gitu ya. Jadi namanya fashion identity, dress dan identity ini memang akan panjang sekali kalau kita obrolkan, tapi kita berharap apa yang kita obrolin hari ini bisa memberikan banyak impact. Yuk sebelum kita closing, karena yang namanya ini kita cuma 1 jam ya waktunya, Miss Citra sama Miss Vivi, boleh dong dari Miss Vivi dulu kasih statement closing buat obrolan kita hari ini dong. Oke, kalau dari aku itu style identity atau fashion identity, identity kalian tuh cara kalian untuk mengatakan siapa kamu, tanpa kamu harus berbicara. Jadi pakailah yang memang pantas kamu pakai dan jadilah diri kamu sendiri. Itu dari aku, Mas Iman. Keren, pantas lah yang pantas dipakai dan jadilah dirimu sendiri. Yes. Oke. Bagus nih buat status nanti di IG nih ya kayaknya. Kenapa jadi status ya? Miss Citra, come on, silahkan. Apa ya, kalau aku mungkin tadi sih gitu, menjadi diri sendiri, mencari fashion identity,
bukan berarti semau gue. Jadi hati-hati gitu. Karena mau nggak mau kan kita hidup bersosialisasi ya gitu. Ya, Jadi jangan ya. bukan berarti semau gue. Oke. Ini sebelum sebelum kita tutup nih ya, saya minta opininya apa sih dari berdua gitu ya. Sekarang kan banyak meeting kita bertemunya lewat handphone, lewat gadget, lewat Zoom. Apa sih tips dari kalian ya dari Miss Vivi sama Miss Citra yang mesti diperhatikan dari mulai badan ke atas yang tampil di kamera karena nggak semuanya tampil mesti sampai bawah kan? Apakah kita bener nih boleh pakai kemeja aja atau pakai blus aja, bawahnya celana pendek atau gimana nih biasanya tipsnya nih dari kalian nih? Miss Coba Citra dulu. boleh duluan. Miss Oke. Citra boleh duluan. Kalau menurut aku sama aja sih karena ya tergantung occasion-nya. Meetingnya apa Mhm. gitu. Karena sempet kemarin temenku lah ya gitu. Salah satu rekanan juga dia bikin party online sorry ya party online dia Oke. ulang tahun akhirnya dia bikin birthday base-nya online gitu jadi Mhm. ya akhirnya semuanya dress up-nya party gitu kan gitu ketika kita meeting ya occasion-nya apa meetingnya formal ya kita harus dress up Ya. formal yang perlu dilihat karena kesini ya apalagi lebih ini ke face ya jadi ya mungkin sedikit dandan lah gitu sedikit harus tampil fresh sedikit dandan bukan aduh malas banget nih dandan minimalis pakai bedak sama blush on dan lipstick gitu dan Bedak filter dan mungkin lipstick. Bisa ya ini di filter, aku mau coba filternya gimana nih. Silakan Miss Vivi. Boleh dicoba di filter itu ya. Iya, boleh lah aku coba filternya. Kalau menurut aku apapun bentuknya, meskipun online ataupun offline ya tetap proper lah ya dari atas sampai bawah. Masa ya pakai sandal jepit meskipun nggak kelihatan kadang-kadang nih kalau ada event coba ayo berdiri, pas berdiri nggak pakai celana atau celana pendek kan nggak lucu ya, mesti ganti celana dulu kan nggak lucu ya. itu pun sih di sounding loh dari depan Iya kan, ada berdiri nggak bener. Jadi palingnya harus siap lah ya, maksudnya pakai yang bener gitu kan. Jangan pas ada acara apa harus berdiri atau harus pose apa gitu kan, ya enak gitu, tetap enak dilihatnya gitu. Iya, jadi thank bakalan Mickey you. Mouse ya Betul. Siap, thank you loh buat ilmunya hari ini, tips dan triknya buat Miss Citra sama Miss Vivi. Sehat-sehat ya, nanti kita ketemu lagi ya. Harus segera ketemu dan banyak banget yang bisa dikolaborasikan. Terima kasih juga Iya, banyak Parisian yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan, apa yang kita sharing memberikan impact, banyak pengetahuan buat saya dan tentu juga banyak impact buat kita semua. Oke, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semua. Miss Citra, Miss Vivi, thank you atas waktunya. makasih banyak banyak. Makasih Miss Citra. Bye. Have a nice day. Dah.